jamaah Isya dan sekaligus tarawih yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka wa taala. Malam ini akan mengisi tausiah Ramadan kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Wandi Bustami LC MAG. Alhamdulillah Al-Ustadz Wandi Bustami sudah hadir. Untuk itu mari kita mintakan kesediaan Al-Mukarram Al-Ustadz Wandi Bustami LC MAG, faltatafaddal alaihi mashkurah. 20 menit maksimal ya. 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita sebelum mengerjakan salat sunat tarawih, kita isi dengan santapan rohani Ramadan. Pada malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya sepertiga dari Al-Quran isinya cerita, sepertiganya lagi tentang akidah, dan sepertiganya lagi tentang ibadah. Sepertiga tentang cerita itu dibagi pula kepada dua. Ada cerita yang disampaikan Allah secara langsung, kisah para nabi dan rasul, dan ada kisah-kisah yang Allah cuplik saja. Kisah itu adalah kisah yang terjadi di zaman Bani Israel yang terdapat di dalam Al-Quran surat yang ke-59 ayat yang ke-16. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita baca ayat tersebut, kita tidak mengerti, tidak mengetahui ternyata bercerita tentang sebuah kisah yang menarik. Karena Al-Quran hanya menyebutkan secara umum saja. Coba kita baca ayat dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamathalis syaitani idh qala lil insani ukfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Artinya, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika setan itu berkata kepada manusia. Siapa manusia yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah seluruh manusia atau ada tokoh yang diceritakan? Maka setan itu berkata kepada manusia tadi, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, setan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Inilah terjemahan Al-Quran. Maka kata para ulama, kisah ini adalah tentang seorang rahib ahli ibadah yang bernama Barsiso. Pernah Bapak Ibu dengar Barsiso? Itulah seorang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat sitina sanatan, selama 60 tahun. Bahkan Barsiso itu tak pernah keluar rumah ibadahnya kecuali kalau ada mendesak. Kalau tak mendesak tak akan keluar. Bahkan syaitan berulang kali menggoda Barsiso untuk meninggalkan ibadah. Kata syaitan, "Hai Barsiso, janganlah ibadah terus. Tadi malam sudah ibadah tahajud, lanjut dengan i'tikaf, lanjut pula kajian subuh, lanjut pula dengan duha." Syaitan itu akan menggoda kita dengan cara, jangan ibadah terus. Masa ibadah. Begitulah syaitan menggoda Barsiso untuk Barsiso tinggalkan ibadah tersebut. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Barsiso tak bergeming sama sekali. Dia tak bisa digoda, tak bisa dirayu oleh setan.
sehingga dia tak mengenal lelah dalam beribadah. Tapi nanti Barsisoh ini di akhir hayat dia menjadi orang kafir. Kok bisa? Tadi orang yang ahli ibadah, yang tak mempan digoda oleh setan, bahkan setan itu kata para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, fa'ayahu, setan itu menjadi stres, menjadi tak berdaya di depan Barsisoh, saking hebatnya Barsisoh ini. Kisah itu bermula Bapak Ibu, ketika negeri Barsisoh itu dijajah oleh raja yang zalim. Akhirnya negeri Barsisoh ini, raja-rajanya ditangkap dan sebagiannya dibunuh, harta bendanya dirampas, perempuan-perempuannya diperbudak. Habislah negeri Barsisoh, yang tinggal hanya rumah Barsisoh saja. Karena rumah Barsisoh jauh dari keramaian, mungkin jauh dari pelosok negeri. Lalu kemudian yang tersisa dari kerajaan itu ada 3 anak muda, di mana anak muda ini ingin membalas dendam atas kekalahan mereka. Lalu kemudian dia pun menyiapkan pasukan yang tersisa, persenjataan yang tersisa, lalu pun mulai berangkat. Tapi masalahnya 3 saudara ini punya seorang adik perempuan yang tidak ada tempat penitipan ketika itu. Karena negeri tak aman, di mana-mana terjadi perampokan, pembunuhan, peperangan. Kalau ditinggal, ini adik pasti akan menjadi korban. Akhirnya mereka pun terpikir, bagaimana kalau kita datangi Barsisoh? Kan rumahnya jauh, tak diketahui oleh orang banyak. Lalu kemudian mereka pun datang ke rumah Barsisoh dan minta agar adiknya dirawat di rumah Barsisoh tadi. Hai Barsisoh, maukah engkau menolong kami? Kami ingin membalas dendam atas kekalahan kami. Kami ingin titipkan adik kami di rumah kamu ini. Kata Barsisoh, Pak, enggak boleh, kata dia. Karena di rumah ini saya sendiri yang laki-laki, adikmu sendiri yang perempuan. Terjadi fitnah nanti. Maka oleh karena itu saya tak bisa terima. Tolonglah Barsisoh, kami ingin membalas dendam, tak ada tempat penitipan adik kami ini. Tak bisa, kata Barsisoh. Akhirnya 3 saudara ini pulang dengan bersedih. Di tengah perjalanan datanglah setan menyerupai manusia. Kata setan kepada Barsisoh, hei Barsisoh, kenapa kau tolak peluang ibadah? Coba tengok Bapak Ibu, hebatnya setan itu. Tadi setan menggoda Barsisoh untuk tinggalkan ibadah, Barsisoh tak bisa ditinggalkan, digoda. Tapi kali ini setan masuk dengan cara lain. Hei Barsisoh, kenapa kau tolak? Itu kan pintu ibadah juga. Membantu orang itu akan dibantu oleh Allah kelak di akhirat. Man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumal qiyamah. Kelak kesulitannya akan dilapangkan oleh Allah. Terpikir oleh Barsisoh Bapak Ibu, kalau disebut ibadah, Barsisoh ini senang. Akhirnya Barsisoh pun panggil 3 saudara tadi, kemudian dia bicarakan. Kata dia, saya bisa merawat adik kalian, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah selama di bawah pengawasan saya, kebutuhannya saya yang tanggung. Tak boleh keluar rumah, tak boleh kian kemari, saya yang antarkan makanannya. Kalau ada kebutuhan lain, saya akan penuhi. Deal or no deal, setuju atau tak setuju? Akhirnya 3 saudara ini pun kami setuju. Selama kami berangkat, tolong rawat adik kami. Ya, berangkatlah 3 saudara ini Bapak Ibu. Tak tahu kapan pulang, namanya orang berperang. Lalu kemudian setiap hari Barsisoh ini mengantarkan makanan ke rumahnya perempuan ini. Dalam riwayat itu diceritakan, rumah Barsisoh itu 2 lantai. Barsisoh di bawah, perempuan itu di atas. Jadi setiap hari dia antarkan makanan ke atas. Setiap hari. Karena perempuan itu tak boleh keluar, fitnah nanti. Berhari-hari lamanya, kemudian setan datang lagi. Ingat Bapak Ibu, setan tidak menggoda Barsisoh untuk tinggalkan ibadah, tapi untuk beribadah. Hai Barsisoh, tak cukup hanya mengantarkan makanan saja. Cobalah ketok pintunya, karena memberitahu itu adalah pahala. Betul atau tak betul? Ia kasih tahu itu pahala. Lalu kemudian setelah mengantarkan makanan tadi, mungkin nasi goreng lah Pak, kalau bahasa kitanya, atau lontong pecel mungkin. Jadi ketok pintunya, setelah itu pulang. Itu saja kata setan tadi. Akhirnya Barsisoh pun melakukan itu. Antarkan makanan, ketok pintu, habis itu pulang. Berjalan pula seperti itu berhari-hari lamanya. Sementara si abang tadi belum pulang.
Kemudian setan datang lagi. Hai Barsiso, tak cukup hanya ketok pintu saja. Ucapkanlah salam. Karena mengucapkan salam itu berpahala. Barsiso pun ikut dengan arahan setan ini. Barsiso kalau disebut ibadah, dia sangat senang sekali. Antarkan makanan, ketok pintu untuk pemberitahu, ucapkan salam. Sekali mengucapkan salam, terdengarlah oleh Barsiso suara dari dalam. Barsiso yang jarang mendengar suara perempuan, Bapak Ibu, tiba-tiba setiap hari mendengarkan suara perempuan. Suara itu fitnah, Pak Ibu. Ada dulu tahun 80-an seorang penyiar radio perempuan, suaranya cantik bukan main. Lalu kemudian pendengar ini tertariklah untuk bertemu dengan perempuan ini, salah seorang pendengar. Karena dia sangka suaranya cantik itu wajahnya cantik pula. Akhirnya dia pun ketemu Pak Imam. Janjianlah. Mungkin janjiannya di pasar pusat agaknya tuh. Ketika janjian ditengok dari jauh, tak jadi laki-laki ini bertemu dengan perempuan tadi. Kenapa? Rupanya perempuan itu menang di suara, kalah di wajah, Pak. Banyak yang begitu zaman dulu tuh begitu. Zaman sekarang pun masih. Dipasanglah fotonya di Facebook, dibuat diadop, dicantik-cantikkan. Umur 61 macam 16. Ketika bertemu, rupanya sudah nenek-nenek, tak jadi. Sangat fitnah sekali. Akhirnya Barsiso tadi yang jarang dengar suara perempuan, Bapak Ibu, terbesil. Tapi Barsiso tidak bisa untuk melakukan kemaksiatan. Kata setan, biarkan saja dulu. Karena setan itu, Bapak Ibu, sebagaimana firman Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Itu langkah-langkah setan yang semacam itu. Lalu kemudian kata setan, hai Barsiso, tak cukup engkau mengucapkan salam saja. Coba sekali-kali tanya kabarnya. Jatuh juga akhirnya, Bapak Ibu. Antarkan makanan, ketok pintu, ucapkan salam, tanya kabar. Apa salahnya nanya kabar, Pak Imam? Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik, Bang, dari dalam gitu. Maka pas nelpon itu luar biasa. Kemudian setan terus menggoda lagi, hai Barsiso, tak cukup engkau nanya kabar saja, sekali-kali ngobrol lah. Mana tahu dalam itu perempuan itu kesepian. Ajak dia ngobrol. Kalau kesenangkan, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada hati orang itu berpahala. Sekarang begini contohnya, Pak. Di lingkung kita ada janda miskin, cantik pula. Tentu kita ada keinginan untuk membantu. Belilah sembako. Setelah sembako dikumpulkan, terkumpullah 10 sembako. Sebaiknya yang mengantarkan sembako itu kita atau orang. Setan masuk, Pak. Bapak aja lah ngantar sana, berpahala tuh. Diantar sama bapak ini. Sampai di rumah janda tadi, baiknya pulang langsung atau tanya kabar dulu. Tanya kabar dulu, kata Pak Imam. Kalau pulang nanti enggak sopan. Masuk ke dalam rumahnya atau depan pintu aja. Ini sudah dibuatkan teh tarik nih, Pak. Katanya masuklah dulu, Pak. Kita ngobrol dulu sini. Usap anak yatim, dapat pula dalilnya. Mengusap anak yatim itu adalah ibadah. Rupanya usap kepala anaknya sekaligus kepala maknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitu setan itu pandai mempermainkan manusia. Akhirnya Barsiso tadi apa yang terjadi? Besoknya setan katakan lagi, hei Barsiso, kalau engkau bicara di balik tembok itu tak sopan, masuklah ke dalam. Akhirnya Barsiso masuk ke dalam itu dan ngobrol. Terus begitu, akhirnya terjadilah perzinahan antara Barsiso dengan si perempuan itu. Perempuan itu hamil. Ketika hamil mulai takut Barsiso. Datang setan lagi. Hai Barsiso, engkau sudah melakukan perbuatan dosa. Hilangkan bukti. Kalau sekarang hilangkan CCTV, angkat. Senjata buang ke Sungai Siak. Kan begitu cara untuk menghilangkan bukti. Dibunuhlah anak ini, Pak. Setelah anak itu dibunuh, kata setan lagi, mungkinkah ibunya itu diam nanti? Enggak mungkin, dia pasti akan berbicara. Sekalian bunuh emaknya. Dibunuh anaknya, dibunuh emaknya untuk menghilangkan bukti tadi. Kalau nanti abang-abangnya pulang macam mana? Jawab saja, adikmu itu tidak betah tinggal di sini. Dia pergi tak tahu ke mana. Dia pasti yakin kepadamu. Karena kau ini seorang ahli ibadah.
Masuk akal Pak. Kemudian pulanglah 3 saudara ini langsung menuju rumah Barsiso dan tanyakan adiknya. Kata Barsiso, adikmu itu tak betah di sini dan dia pergi tak tahu ke mana. Bersedihlah 3 saudara ini. Kemudian dia pun pulang ke istananya. Pada satu malam mereka bermimpi dengan mimpi yang sama. Bahwasanya adiknya itu bukan kabur dari rumah, tetapi dibunuh oleh Barsiso. Siapa yang memasukkan mimpi itu? Setan tadi. Akhirnya mereka pun pagi-paginya bangun dan menceritakan mimpinya itu dan bersiap menuju rumah Barsiso sambil menghunuskan pedang. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, kata setan, hei Barsiso, 3 saudara itu sudah tahu rahasiamu. Maka sekarang tak ada pelindungmu kecuali saya. Maka maukah engkau kafir kepadaku? Maukah engkau bersujud kepadaku? Aku jamin rahasiamu. Orang kalau kejepit Pak, apapun akan dilakukan Pak. Mau nak aku tutupi kasusmu ini? Tapi ini yang kamu lakukan. Orang Pak, tak peduli, yang penting dia aman. Barsiso itulah yang terjadi. Dia pun menyerah dengan setan itu. Dia bersujud dengan setan itu. Kemudian dia kafir. Makanya kata ayat tadi, ukfur, kafirlah engkau wahai Barsiso. Barsiso itu pun kafir. Kemudian ketika dia sedang sujud kepada setan tadi, 3 saudara itu datang menghunuskan pedang dan menebas kepala Barsiso. Barsiso meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah. Apa hikmah kisah yang singkat dan padat ini Bapak Ibu? Yang pertama, bahwasanya setan itu sangat pandai mempermainkan manusia. Setan itu halus Pak. Hari ini kita dapat berita terjadi pembunuhan. Ceweknya dibunuh oleh cowoknya. Apakah setan itu langsung merintahkan bunuh dia? Enggak. Dia jumpa dulu, tukar nomor HP dulu. Kemudian diajak ngopi di Arifin Ahmad. Sehari 2 hari. Kemudian ajak pula ngopi tempat yang remang-remang di Parit Indah. Lama-kelamaan kirim nomor, kirim foto, kirim yang membuat dia naik hawa nafsunya. Lalu kemudian booking hotel dan seterusnya. Hamil perempuan ini. Ketika hamil takut bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dibunuh. Coba tengok berita-berita. Begitulah. Perselingkuhan itu terjadi begitu Bapak Ibu. Di teman kerja. Awalnya pulang kerja. Tak ada kawan pulang kerja. Diboncenglah sama bapak ini. Sehari, ibu yang duduk belakang masih pegang badan sendiri. 2 hari, 3 hari, seminggu, pegang motornya di belakang. Sampai sebulan kena dia biasa pegang pinggang bapak tu. Habis tu curhat pula di atas motor, di atas mobil. Senang, suka. Ketika sampai di rumah atau di tempat kerjaan, pas ditelepon di mana, lagi meeting. Tiap hari meeting dengan klien. Rupanya sudah pergi dengan orang lain. Setan itu pandai Bapak Ibu. Pandai sekali dia. Maka oleh karena itu, karena Allah SWT, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwasanya ujian terberat bagi ahli ibadah itu bukan digoda untuk ditinggalkan amal ibadahnya, tetapi dibungkus dengan ibadah lain. Apa contohnya Pak? Setan itu kita masuk ke perangkap setan. Kalau hari ini kita merasa ibadah kita paling hebat dibanding orang lain, itu dah masuk perangkap setan juga. Dia ini biasa aja ibadah itu. Saya lebih hebat, lebih khusyuk saya pada dia. Saya selalu saf pertama, dia saf belakang terus. Oh, itu dah masuk tu Pak. Saya ini lebih pintar pada dia tu. Berapa nilaimu dulu pas kuliah? 3,1. Saya 3,10. 3,31. Pokoknya harus lebih tinggi daripada dia. Ketika seorang merasa lebih hebat, lebih mantap daripada orang lain. Dia apa? Mobilnya apa? Mobilnya Xenia tahun tinggi, tahun lama. Saya tahun tinggi. Itu dia masuk tu Pak begitu. Tengok pula nomor HP-nya. Apa HP-nya tu? Samsung. Oh, saya enggak main Samsung. Saya lebih bagus pada dia. Ini namanya dalam satu buku Talbisul Iblis, perangkap-perangkap setan. Setan itu membuat perangkap terhadap orang beriman. Kalau kita tidak pandai-pandai, maka akan muncul di hati merasa paling hebat, merasa paling daripada yang lainnya.
Maka oleh karena itu mesti kita waspada, mesti kita harus kita pandai-pandai dalam mensiasati tipu daya setan tadi. Kalau kita sampai ke tahap itu Bapak Ibu, perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim. Saya enggak begitu maksudnya Allah. Astagfirullahalazim. Perbanyak istighfar, insya Allah dengan istighfar itu maka kita terlepas daripada perangkap setan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Wali Islami FSMK yang telah menyampaikan tausiah kepada kita, yang intinya siapapun dia, setinggi apapun pangkatnya, ustadzkah, ulamakah, setan pasti masuk. Untuk itu mari kita berlindung. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.